Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ananda Putra. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Drawn into the Night yang rilis tahun 2022. Baiklah, daripada kalian banting HP karena paketan kalian kandas, mending langsung saja mulai ceritanya. Bertempat di sebuah kantor Pak Pol, Maggie, si gadis cantik yang mirip artis India, sedang curhat kepada rekannya jika dia sudah memutuskan pacarnya dengan sebab dia belum siap meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang detektif polis hanya untuk menjalin rumah tangga yang kemungkinan besar bisa dibilang tidaklah pasti. Not about to sacrifice all I've worked for to become his doting little house with my boyfriend. Who happens to be Tommy. Start. Well, can't control love, Mac. Yes, sir. Sesaat kemudian Maggie yang belum selesai menggibah sang mantan seketika mendapat telepon dari atasannya untuk segera berkumpul di ruang meeting, membahas kasus hilangnya 3 wanita yang sampai saat ini belum ada informasi. Hingga kemudian si bos yang mengetahui keahlian Maggie menyuruhnya untuk menyamar menjadi siswa SMA dengan mengganti nama menjadi Katie Johnson. That's why I'm sending one of you in undercover. Your new name is going to be Kate Johnson. All from the Belmont cheerleading camp. Esok harinya Maggie alias Katie Johnson memulai tugasnya tiba di sekolah. Di tengah ramainya para siswa, seorang ladies populer bernama Brittany dan kawanannya mendapat undangan pesta dari teman cowoknya. Hingga kemudian mereka yang merasa paling cuantik sambil memegang kertas di tangannya dipanggil oleh Red, pria sok caper yang tiba-tiba memuji Tina karena nilainya bagus. I have what it takes to do well in the real world. For your paper, and I wanted to compliment you on it. You earned yourself an A. I'm sure he does. Setibanya di ruang ganti, mereka yang sudah ditunggu pelatih untuk bermain golf segera ganti baju lalu berangkat ke lapangan dengan meninggalkan undangan di atas kursi. Hingga kemudian tukang sapu yang tidak tahu namanya membersihkan tempat itu lalu melihat undangannya dan I'm kind of having a hard time breathing. Can I go get it? Go. Listen, Brooke, you're gonna check Kate. malam pun gelap. Maggie alias Katie Johnson yang diajak Lauren ke acara pesta menjemput Lauren ke rumahnya. Hingga kemudian setelah Maggie alias Katie Johnson berdandan di kamar Lauren, Lauren memperkenalkannya kepada keluarganya. Lalu mereka berangkat menjemput Brittany si ladies jalan ke rumahnya. You can call me Peggy. Nice to meet you. Okay, do not say anything to my parents. I know. Kind of hoping they'd be gone before you got here. Well, you should have seen me before we were friends. This was Brittany's favorite, but she gets bored easily. Not anymore. I had to focus on my own stuff. I couldn't commit. I can't wait for my Prince Charming to come and save me from this hellhole. Leave and don't even think about going anywhere. Have fun, girls, and don't stay up too late. Over to Lauren's. We're having a scary movie marathon, and then we're all sleeping. Bring some popcorn and soda over to Lauren's. You should telling the tight-ass loser where to go. Di tengah perjalanan, mereka yang tak bisa jauh dari kata shopping berhenti di sebuah supermarket untuk belanja. Hingga kemudian belum selesai mereka muter-muter di tempat itu, seorang laki-laki mesum bernama Ray Ray datang mengganggu. Well, I mean, if you want, I can get a six-pack. I'm Ray Ray. Way too many calories. No wonder you're fat. Yeah. Rupanya si gadis cantik keturunan India ini dengan mudah mengusir pria mesum tanpa perlawanan. Ready to go? This place is kind of sketchy. Gross. Whose cars are those? I don't recognize. Setibanya di tempat yang ada di undangan, mereka merasa heran karena tempat yang seharusnya ramai ternyata sangat sepi. Hingga di saat mereka kebingungan, Brooke si rambut putih yang sudah tak bisa menahan karena kebelet pipis menitipkan ponselnya kepada Maggie. I got a cup of squat. Kate, hold my phone. Hello? Listen, girls, I want you to get in the car. I'm gonna go find... Guys? You're breathing too much or something. Where are they? I don't know.
It's a prank. Kate, help me! I fell! Kate! Oh my god! Oh my god! Bagaikan ditimpa durian runtuh, mereka pun auto pingsan setelah mendapat serangan brutal. Terkecuali Lauren yang berhasil lolos dengan bersembunyi di sebuah rumah kayu yang dimana di tempat itu Lauren kaget sekaget-kagetnya melihat mayat dua ladies sedang rebahan. Are you okay? I can't breathe. Di sisi lain, rekan Maggie bernama Tommy yang khawatir terjadi sesuatu kepada Maggie meminta bantuan kepada Tina dan Randy untuk menunjukkan tempat mereka berpesta. Setibanya di tempat acara berlangsung, Tommy yang tak melihat bayang-bayang Maggie terus bertanya kepada Tina. Hingga kemudian Tina yang bertanya temannya kepada Jack mendapat ejekan dari ladies lain dan saling jambak pun terjadi. I'll kick your freshman ass this year. Shut up. Just tell me, have you seen my friend? No. Put me down! We haven't seen your friend! Bagaikan para bocil yang sedang rebutan permen, mereka pun saling banting sambil jadi tontonan. Hingga kemudian Tommy datang Oh melerainya. my god! You're that cheerleader! Jen! Okay? Get help! Go! Kembali ke Maggie yang mendapat kejutan dari Ronnie karena berusaha membebaskan para sandranya untuk kabur. Ronnie pun membawa Maggie dan Brittany ke tempat lain, di mana di tempat itu ada seorang ladies yang juga sedang dirantai lehernya. Oh my god! Di sisi lain, Tyler dan Bobby tiba di tempat itu dengan mengikuti peta yang ada di undangan milik Lauren. Hingga setibanya di sana, Bobby yang mencari acara pesta dimulai seketika terkejut melihat ladies Pahenol sedang diikat di pohon dengan keadaan tinggal baju dalaman saja. Rupanya si bos penculik sengaja menyuruh anak buahnya memancing Bobby dan Tyler untuk ditangkap dengan alasan bisnis mereka takut ketahuan umum. Let me go! Di tempat lain, Tommy yang menyadari jika undangan pesta Tina dan Maggie lokasinya berbeda, Tommy langsung berangkat mengajak Randy menuju tempat Maggie disekap. Setibanya di sana, Tommy yang tahu jika pintu dilapisi listrik, sontak dia pun menerobosnya dengan mobilnya. Man, it's Tommy. Tommy, what's up? There's a huge rave going. Yeah. It's 55 Elm Road, and We've got company. Turn on the fence. Maybe we should just wait here. the fence. I'm coming through. Stop! Get your bets in. Welcome to Fight Night. Make sure all bets are in. We need to work together. I don't want to hurt you. Let's hear it for our new champ. How's that for a show?
Sementara di atas ring, Maggie dan Brittany dijadikan bahan taruhan, dipaksa berkelahi satu sama lain di mana salah satu dari mereka harus ada yang mati, sehingga hanya ada seorang pemenang yang bisa tetap hidup. Bagaikan sabung ayam di kalangan mereka diadu tanpa rasa belas kasih, hingga kemudian sambil membawa pistol, Tommy ditemani Randy masuk menyelinap dari belakang dan inilah yang terjadi. We're all the way at the end of Ivy Road. Di sisi lain, Tyler yang belum modar dengan keadaan kaki patah sontak berjalan ngesot untuk membebaskan para ladies yang sedang dikurung seperti kucing peliharaan. Namun belum selesai Tyler membuka semua kurungan, Ronnie datang untuk memeriksa. Hingga kemudian Tyler yang berpura-pura modar langsung melayangkan serangan brutal. Akhirnya Ronnie pun modar. Ternyata bos dari bisnis haram ini adalah Fred yang dari awal cerita dia pernah sok caper memuji Tina. Hingga kemudian Fred yang menyadari polisi sudah datang, dia langsung membawa semua uangnya lalu membawa Brittany dan Maggie untuk dijadikan sandera supaya Tommy mau membiarkannya pergi. You never were a good student. Think about it. You're not gonna get away with this. Melihat itu, Tommy yang tak ingin kejahatan merajalela sontak Tommy mengejarnya. Di tengah perjalanan mereka yang sedang adu jarum speedometer, Maggie langsung menyetrum Fred dan tiba-tiba I mean, the banker? I worked and I sweated and I toiled for everything that I have. Prince Charming coming to save you? You really are a nutcase. apakah Brittany bisa diselamatkan? Rupanya takdir berkata lain. Tommy yang berusaha menyelam ke dalam danau tidak bisa menemukan mobil mereka. Sehingga bisa dipastikan jika Brittany modar bersama Fred. Karena mau bagaimanapun film pun sudah selesai. Bagaimana menurut kalian? Sungguh akhir yang menyedihkan, bukan? Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.